Keterangan ahli pidana Profesor Said Karim SHMH di bawah sumpah di muka persidangan tertanggal 3 Januari 2023 menyatakan tidak adanya visum, maka peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual ini dianggap tidak terjadi atau tidak benar, karena itu hanya salah satu alat bukti untuk membuktikan suatu perkara pidana. Untuk membuktikan suatu perkara pidana, maka alat bukti sah dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi apabila visum tidak ada, maka ada alat bukti lain yang digunakan untuk memberi penguatan tentang pembuktian terjadinya tindak pidana tersebut. 5. Alat bukti saksi yaitu saksi Susi, saksi Kuat Makruf, saksi Richard Eliezer, dan saksi Ricky Rizal yang melihat kondisi terdakwa setelah peristiwa pemerkosaan yang terjadi di kediaman Magelang 7 Juli 2022. Dengan demikian, jelaslah penuntut umum justru mengalami delusi atau berhayal dan mengubur alat bukti yang mendukung adanya kekerasan seksual, sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan kekerasan seksual tidak didukung alat bukti yang kuat sangat tidak berdasar dan haruslah ditolak. 3. Penasihat hukum tidak memfitnah korban, namun merupakan bagian upaya mengungkap kebenaran material. Klaim yang disampaikan penuntut umum yang menyatakan jika penasihat hukum terdakwa menjelek-jelekan korban adalah keliru. Keyakinan akan peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa didukung dengan 4 jenis alat bukti yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP ataupun sebagaimana telah penasihat hukum terangkan dalam poin 2 dalam tanggapan atas replik penuntut umum. Mengenai pendapat penuntut umum bahwa keterangan ahli psikolog dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 050-HPPF-Apsipor-9 tertanggal 6 September 2022 merupakan circumstances evidence sehingga tidak dapat digunakan sangat kami sayangkan. Seharusnya penuntut umum dapat membaca dengan baik bahwa keterangan ahli dan surat adalah 2 jenis alat bukti sah yang diatur di pasal 184 ayat 1 KUHP. Bahkan jika menerapkan metode penafsiran sistematis sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, maka ketentuan tentang pembuktian di UU TPKS dapat juga diterapkan. Dan kalaulah benar hasil pemeriksaan psikologi forensik dianggap sebagai circumstances evidence, hal tersebut tetap tidak menghilangkan kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sah. Apalagi dalam fakta persidangan terungkap, hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut juga berkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang membuktikan adanya peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa. Hal ini sesuai dengan pendapat Profesor Edi Hyaritz dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian 2012. Penerbit Erlangga halaman 54 yaitu circumstantial evidence atau alat bukti tidak langsung, yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara direct evidence dan circumstantial evidence. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Dengan demikian, circumstantial evidence memiliki kekuatan pembuktian yang sah untuk dapat dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Lebih lanjut, ketentuan dalam pasal 24 ayat 3 UU TPKS menyatakan, termasuk alat bukti surat yaitu A. Surat keterangan psikolog klinis dan atau psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa. B. Rekam medis. C. Hasil pemeriksaan forensik dan atau D. Hasil pemeriksaan rekening bank. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 3 UU TPKS tersebut,
Laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-E-HPPF-Apsipor-9 Romawi-2022 tertanggal 6 September 2022 adalah merupakan alat bukti surat yang sah. Kemudian argumentasi dangkal juga disampaikan penuntut umum saat mengatakan jika tidak ada visum et repertum maka kekerasan seksual tidak terbukti. Padahal baik dari doktrin maupun literatur dan perkara-perkara kekerasan seksual yang ditangani penegak hukum, ketiadaan visum et repertum bukan berarti meniadakan adanya kekerasan seksual. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli sebagai berikut. R. Suparmono dalam buku keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana 1989 Semarang Satya Wacana halaman 55 yang mengungkapkan, di dalam pemeriksaan oleh hakim di sidang pengadilan, suatu berkas perkara pidana apakah ada atau tidak ada visum et repertum, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa. Dr. Tina Asmarawati dalam buku Hukum dan Psikiatri 2015 Yogyakarta dipublish halaman 142 yang menyatakan apakah ada atau tidak ada visum et repertum, suatu perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa. Walaupun tidak ada bukti visum et repertum terkait kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa, namun berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 ayat 1 UU TPKS menyatakan bahwa keterangan saksi dan atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya. Dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehingga dengan adanya keterangan terdakwa sebagai korban kekerasan seksual dan satu alat bukti sah lainnya yang dalam hal ini penasihat hukum telah menguraikan 4 alat bukti, maka peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa dapat dibuktikan dan bukan fitnah keji sebagaimana anggapan penuntut hukum. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Penuntut umum menuduh penasihat hukum tidak cermat, padahal justru penuntut umum yang tidak teliti dan lalai karena menggunakan keterangan saksi dan keterangan ahli lain yang tidak pernah dihadirkan di persidangan perkara akuo. Penasihat hukum menemukan terdapat 2 orang saksi yang dimuat di surat tuntutan, namun tidak pernah dihadirkan ataupun dibacakan BAP-nya dengan alasan yang sah di persidangan, yaitu saksi Panji Zulfikar Sidik dan saksi Sopan Utomo. Kami juga tidak menemukan BAP 2 saksi tersebut dicantumkan sebagai alat bukti surat dalam surat tuntutan penuntut umum. Sehingga wajar jika disebut pemaksaan pencantuman bukti keterangan seseorang yang tidak hadir di sidang seolah-olah sebagai saksi adalah sebuah bentuk manipulasi bukti yang merusak kewibawaan peradilan dan dapat mengaburkan fakta persidangan ini. Kami bantu penuntut umum untuk mengingat-ingat kembali uraian surat tuntutan yang dibuatnya sendiri pada tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut. Saksi nomor 37, Saksi Panji Zulfikar Sidik memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam. Halaman 162 sampai dengan 165 surat tuntutan. Saksi nomor 38, Saksi Sopan Utomo memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, halaman 165 sampai dengan 169 surat tuntutan. Sedangkan di bagian alat bukti surat yang dihadirkan penuntut umum pada halaman 396 sampai dengan 397 surat tuntutan, tidak satupun yang menjadikan BAP Panji Zulfikar Sidik dan BAP Sopan Utomo sebagai alat bukti surat. Sangat jelas bahwa penuntut umum memanipulasi keterangan saksi yang tidak pernah dihadirkan di persidangan. Patut dipertanyakan dari manakah keterangan saksi yang diselundupkan oleh penuntut umum tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
penuntut umum telah tidak teliti dan tidak jujur dalam menyampaikan fakta persidangan dengan memasukkan di dalam surat tuntutannya keterangan saksi Panji Zulfikar Sidik dan saksi Sopan Utomo. Perbuatan penuntut umum tersebut merupakan upaya untuk menyesatkan tercapainya kebenaran material dan tidak sesuai dengan kaidah pasal 185 ayat 1 KUHP yang mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, seluruh dalil penuntut umum yang mendasarkan pada keterangan dua orang saksi tersebut tidak berlandaskan hukum dan tidak pernah didengarkan di muka persidangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Selain daripada itu, kesalahan fatal yang dilakukan oleh penuntut umum adalah memasukkan ahli yang tidak pernah diperiksa dalam perkara ini sebagai pertimbangan di dalam repliknya. Penuntut umum menyebut nama ahli Nathanael E. Yohanes sebagai ahli psikologi dalam tuntutan dan replik perkara ini. Vide surat tuntutan halaman 377 sampai dengan 380 dalam replik halaman 9. Padahal Nathanael E. Yohanes adalah ahli ade charge yang diajukan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam perkara yang disidang terpisah dengan perkara ini sebagai berikut. Ahli Nathanael E. Yohanes, saksi ade charge di persidangan memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama Kristen. Buruk muka cermin dibelah, seolah-olah penuntut umum memutarbalikkan fakta dan menyatakan bahwa penasihat hukum tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca surat tuntutan. Kenyataannya, penuntut umumlah yang tidak cermat dan tidak teliti membaca surat tuntutan yang disusun sendiri. Dari situlah penuntut umum menunjukkan ketidakprofesionalitasnya. Hal tersebut juga menjawab pertanyaan penuntut umum dalam replik halaman 2 yang menyatakan siapa di sini yang sebenarnya berasumsi dengan menggunakan alat bukti yang tidak tervalidasi dan tidak tercukupi. Jawabannya jelas, penuntut umum yang telah berasumsi dengan menggunakan alat bukti yang tidak valid dan tidak cukup. Penuntut umum seolah bicara menghadap cermin ketika menuding pihak lain yang tidak profesional, tidak cermat, tidak teliti, dan berasumsi. Tuduhan penuntut umum bahwa penasihat hukum tidak cermat karena mengesampingkan keterangan saksi, ahli, dan bukti yang dihadirkan penuntut umum adalah asumsi kosong. Pada halaman 10 sampai dengan 11 replik, penuntut umum menyebut penasihat hukum tidak cermat karena mengabaikan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Tentu saja tuduhan ini adalah bentuk baru dari asumsi yang dibangun penuntut umum yang tidak menjelaskan saksi mana yang dikesampingkan. Untuk peristiwa apa dan apa bantahan rinci terhadap pengesampingan tersebut. Ahli-ahli membantah secara rinci penuntut umum hanya menggunakan klaim kosong dan jawaban dalam tanda kutip sapu jagat, yaitu jawaban yang sama tanpa peduli dalil yang dibantah adalah sesuatu yang berbeda. Dalam perkara akuo, penuntut umum dalam persidangan telah menghadirkan 53 saksi yang keterangannya telah didengar di muka persidangan, 4 BAP yang dibacakan di persidangan, dan 14 ahli yang telah didengar di muka persidangan. Jika penuntut umum membaca secara cermat nota pembelaan kami setebal 955 halaman tersebut, maka akan ditemukan kesemua saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan termuat dan dipertimbangkan dalam nota pembelaan dari halaman 27 sampai dengan 673 serta termuat dalam uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam repliknya, penuntut umum juga tidak menunjukkan keterangan saksi-saksi mana yang telah dikesampingkan penasihat hukum. Ketidakmampuan penuntut umum menunjukkan keterangan saksi-saksi mana yang dikesampingkan oleh penasihat hukum menunjukkan bahwa dalil penuntut umum hanyalah sikap emosional karena penasihat hukum telah berhasil menjelaskan dan meruntuhkan dalil-dalil penuntut umum sejak dari dakwaan hingga tuntutan. Penuntut umum gagal memahami pasal 162 ayat 1 KUHP terkait alasan pembacaan BAP saksi yang tidak dihadirkan di persidangan. Penasihat hukum sebagaimana nota pembelaan halaman 789 angka 2 telah menyatakan
bahwa adapun saksi-saksi yang dalam surat tuntutan penuntut umum dibacakan BAP-nya di muka persidangan tanpa diberikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya oleh penuntut umum di antaranya adalah saksi Sartini halaman 261 sampai 263 surat tuntutan, saksi Rojia alias Jia halaman 264 sampai dengan 265 surat tuntutan, saksi Sugeng Putut Wicaksono halaman 265 sampai 267 surat tuntutan, saksi Novianto Rifai halaman 267 sampai dengan 670 surat tuntutan. Penuntut umum di dalam persidangan dan surat tuntutannya tidak memberikan penjelasan terkait alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut yang mengakibatkan BAP saksi-saksi tersebut dibacakan di muka persidangan pada tanggal 29 Desember 2022. Kedua, pada dalil nomor 3 halaman 11 replik, penuntut umum juga kembali tidak memberikan penjelasan atau setidak-tidaknya menjawab perihal alasan ketidakhadiran para saksi tersebut tidak hadir. Tampaknya penuntut umum kurang memahami kaidah serta penerapan dari pasal 162 ayat 1 KUHP mengenai syarat dibacakannya BAP saksi di muka persidangan. Pasal 162 ayat 1 KUHP mengatur jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang saat tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh di tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangannya yang diberikan itu dibacakan. Penuntut umum hanya memberi penjelasan bahwa seluruh saksi yang keterangannya dibacakan. Ya, pemirsa, baru saja kita menyimak apa yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari terdakwa Putri Chandrawati dalam agenda dupliknya hari ini, di mana setelah menelaah replik dari JPU, tim penasihat hukum menyatakan tidak menemukan bantahan yang valid. Dari 6.000 kata replik yang disampaikan pihak JPU, tim penasihat hukum menilai tidak ada sesuatu yang baru dalam penyampaiannya. Pihak kuasa hukum juga menilai JPU seharusnya membuat replik berdasarkan uraian fakta di dalam persidangan, dan juga dinilai oleh penasihat hukum dari Putri Chandrawati bahwa replik dari pihak JPU menunjukkan tidak cermatnya JPU dalam menganalisis fakta-fakta yang ada di persidangan. Dan ada juga di sini poin ketidakkonsistenan dan manipulasi peristiwa, itu juga yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum. Tim penasihat hukum juga menyatakan replik dari JPU merupakan klaim kosong karena dinilai tidak ada bukti dan argumentasi hukum, dan dinyatakan oleh pihak kuasa hukum repliknya tidak berdasarkan dan hanya berdasarkan delusi.